GoPangan adalah aplikasi belanja bahan makanan online yang memudahkan pengguna untuk berbelanja kebutuhan pangan seperti sayur, daging, buah-buahan, dan lain-lain melalui platform digital. Ada 3 aktor utama nih. Yang pertama, penjual, pembeli, dan kurir. Penjual adalah orang yang bertugas mengelola produk dan mengelola pesanan. Pembeli adalah orang yang mencari, memesan, membayar produk di aplikasi GoPangan. Kurir adalah orang yang bertugas mengantarkan pesanan ke pembeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu rancangan pembuatan aplikasi GoPangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan use case aplikasi GoPangan. Use case aplikasi GoPangan ini memiliki 3 aktor, yaitu pembeli, penjual, dan kurir. Pembeli memiliki peran seperti mendaftar akun, mencari produk, menambahkan produk ke keranjang, melakukan pemesanan, serta melacak pengiriman. Penjual bertugas mengelola data produk, memproses pesanan, dan menangani keluhan pelanggan. Sementara itu kurir bertanggung jawab mengambil dan mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Fungsi utama yang disediakan oleh penambahan keranjang dan pemesanan, serta proses pembayaran dan pelacakan pengiriman untuk membuat transaksi jalan lancar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram aplikasi GoPangan. Activity diagram aplikasi GoPangan menggambarkan alur proses belanja bahan makanan secara online, mulai dari pelanggan masuk ke sistem hingga pesanan selesai. Proses dimulai dengan pelanggan login atau mendaftar, mencari dan memilih produk, menambahkannya ke keranjang, lalu melanjutkan ke pembayaran. Setelah pembayaran dikonfirmasi, pesanan diproses oleh admin. Kurir mengambil pesanan dan mengantarkannya ke pelanggan. Diagram ini menunjukkan alur kerja sistem yang terstruktur untuk memastikan setiap langkah dalam proses belanja berjalan lancar dan efisien. Baiklah, selanjutnya ini ada registrasi, login, mencari produk, menambahkan produk ke keranjang, pembayaran, melakukan pemesanan, melacak pesanan, kelola produk, kelola pesanan, kelola promosi dan diskon, melihat laporan penjualan, pemberitahuan status pengiriman, konfirmasi, dan logout. Baiklah, selanjutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram adalah aplikasi GoPangan menggambarkan interaksi antara pelanggan, sistem admin, dan kurir. Dalam proses belanja, dimulai dari pelanggan yang melakukan login, memilih produk, dan menyelesaikan pembayaran sistem. Proses pesanan admin memverifikasi pembayaran, dan kurir menerima notifikasi untuk pengantaran. Diagram ini menunjukkan alur komunikasi yang terorganisir untuk memastikan setiap aktor menjalankan perannya dengan baik. Sequence diagram aplikasi GoPangan menjelaskan alur interaksi antara pelanggan, sistem admin, dan kurir dalam proses belanja bahan makanan. Pelanggan memiliki produk, membayar, dan sistem memproses pesanan hingga pengantaran oleh kurir, memastikan layanan belanja oleh online berjalan efisien dan terintegrasi. Baik, di sini ada sistem sequence. Yang pertama itu ada registrasi, login, mencari produk, menambah produk ke keranjang. Selanjutnya melakukan pesanan, kelola produk. Selanjutnya itu kelola promosi dan diskon, melihat laporan penjualan, pemberitahuan status pengiriman. Selanjutnya itu ada konfirmasi dan logout. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Kelas diagram aplikasi GoPangan menunjukkan struktur sistem dengan mempresentasikan kelas-kelas utama, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Kelas utama meliputi pelanggan, produk, pesanan, pembayaran, dan pengiriman. Diagram ini menggambarkan bagaimana data dan fungsi dikelola secara terorganisir untuk mendukung proses belanja bahan makanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang UI/UX aplikasi GoPangan.
Aplikasi GoPangan memiliki desain yang sederhana dan ramah pengguna. Pengguna dapat dengan mudah mencari berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan tanpa kesulitan. Antarmuka aplikasi yang bersih dan navigasi yang jelas memungkinkan pengguna menemukan fitur-fitur yang dibutuhkan dengan cepat. Proses pemesanan dan pembayaran sangat mudah dan cepat, dengan berbagai pilihan metode pembayaran yang tersedia. Meskipun aplikasi ini sudah cukup baik, masih ada beberapa area yang dapat ditingkatkan, seperti pengorganisasian fitur yang lebih rapi dan penambahan instruksi yang lebih jelas untuk pengguna baru. Secara keseluruhan, GoPangan memberikan pengalaman yang nyaman dan efisien bagi pengguna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi GoPangan bekerja di UI UX. Pertama, kita masuk ke dalam tampilannya, lalu pilih Get Started. Kita bisa masuk ke beranda dan mencari produk tanpa harus login, tetapi untuk melihat detail produk, kita harus login terlebih dahulu. Jika kita belum pernah mendaftar, kita harus registrasi terlebih dahulu dan memilih sebagai apakah kita. Pertama, kita akan mencari produk dan memasukkan kata kunci yang ingin kita cari. Contohnya buah, di sini kita bisa lihat detail produk dan menambahkannya ke keranjang dan melakukan checkout, konfirmasi pemesanan, memilih metode pembayaran, dan membayar sekarang dan melacak pesanan. Kemudian kita bisa melihat pesan. Selanjutnya, kita bisa melihat detail pesanan melalui notifikasi. Kemudian kita bisa melihat informasi pengguna. Kita bisa berubah nama, password, dan melakukan logout. Kemudian kita akan mencoba login sebagai penjual. Pertama, kita akan memverifikasi data diri dan menambah informasi toko, dan juga mengupload produk. Kemudian kita bisa menambahkan produk, bisa mengedit produk, dan juga bisa menghapus produk. Kemudian bisa juga melihat pesanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang data modeling. Data modeling pada aplikasi GoPangan menjelaskan struktur data yang digunakan untuk mendukung proses belanja bahan makanan online. Model ini mencakup entitas utama seperti pelanggan, produk, pesanan, pembayaran, dan pengiriman, serta relasinya. Struktur ini dirancang untuk memastikan integritas data, efisiensi penyimpanan, dan kemudahan dalam pengelolaan informasi selama transaksi berlangsung. Di sini ada tabelnya, ada 9, yaitu tabel login, pelanggan, pesanan, pembayaran, produk, detail pesanan, pengiriman, penjual, dan pembeli. Selanjutnya itu usability testing GoPangan. Tujuan pengujian aplikasi belanja bahan makanan online adalah untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik dan memenuhi harapan pengguna. Pengujian dilakukan untuk memastikan semua fitur seperti registrasi, login, pencarian produk, pemesanan, pembayaran, dan pelacakan pengiriman berjalan lancar tanpa masalah. Selain itu, pengujian juga bertujuan untuk menemukan dan memperbaiki bug atau kesalahan, serta memastikan data pengguna aman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang usability testing GoPangan. 1. Yaitu rencana pengujian, fokus pengujian. Yang A, kemudahan penggunaan. Yang B, tugas yang harus diselesaikan. Yang C, kecepatan penyelesaian tugas. Dan yang D, kesesuaian fitur dengan kebutuhan pengguna. Yang terakhir, pengalaman pembayaran. Selanjutnya yaitu tugas yang diberikan. Yang pertama, mencari produk tertentu menggunakan fitur pencarian, menambahkan produk ke keranjang dan memodifikasi jumlahnya, melakukan check out hingga tahap pembayaran, menggunakan fitur filter untuk menemukan produk tertentu, dan yang terakhir yaitu melakukan login. Selanjutnya, kriteria keberhasilan. Yang pertama ada waktu rata-rata untuk menyelesaikan tugas kurang dari 2 menit per tugas. Yang kedua, tingkat penyelesaian tugas minimal 90% tanpa bantuan minimal 80%. Yang terakhir yaitu pengguna memberikan umpan balik positif berdasarkan survei. Selanjutnya, langkah-langkah pengujian. 1. Persiapan. Peserta pengujian 15 sampai 20 pengguna dari berbagai latar belakang, termasuk pengguna baru dan pengguna berpengalaman. B. Lingkungan pengujian, laptop,
atau smartphone dengan akses internet stabil. C. Alat pengujian, software atau aplikasi pencatat waktu, formulir untuk mencatat observasi dan tanggapan pengguna. B. Pelaksanaan. Instruksi awal. A. Memberikan penjelasan singkat kepada pengguna tentang tujuan pengujian aplikasi GoPangan. B. Berikan kepada pengguna bahwa tidak ada jawaban salah atau benar, fokus adalah kepada pengalaman mereka. C. Pastikan pengguna merasa nyaman selama proses. Yaitu mencari produk, instruksi cari produk saya di toko, observasi, apakah pengguna dapat menemukan kolom pencarian dengan mudah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pencarian, catat jika ada kebingungan atau kesalahan. Selain itu, memilih produk dan melakukan pemesanan. Instruksi, pilih produk yang ingin dipesan dan lanjutkan pemesanan. Observasi, apakah pengguna dapat memilih produk dengan mudah? Catat langkah kesalahan yang dilakukan pengguna. Selain itu, melakukan pembayaran. Instruksi, pilih metode pembayaran, transfer bank, dan selesaikan pembayarannya. Observasi, apakah proses pembayaran mudah dipaham? Catat kebingungan. Selain itu, detail produk. Instruksi, pilih produk dan lihat detail produk. Observasi, apakah pengguna dapat melihat detail produk dengan mudah? Catat kebingungan. Selanjutnya itu, pengumpulan feedback. Yang pertama, seberapa mudah Anda menemukan produk yang ingin dicari? 1-5 menit. Yang kedua, apakah ada bagian aplikasi yang membuat Anda bingung? Jika ada, bagaimana? Selanjutnya itu, bagaimana tanggapan Anda terhadap desain aplikasi? Selanjutnya, apakah Anda merekomendasi aplikasi ini kepada orang lain? Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan usability testing. Usability testing pada aplikasi GoPangan bertujuan untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna. Pengujian ini melibatkan pelanggan untuk mengidentifikasi hambatan dalam navigasi, proses belanja, dan fitur lainnya. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki antarmuka, meningkatkan efisiensi, dan memastikan pengalaman pengguna yang optimal selama menggunakan aplikasi.